Khotbah Yesus tentang akhir zaman. Markus pasal 13. Bait Allah akan dihancurkan. Saat Yesus meninggalkan pelataran bait Allah, salah satu dari muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah, batu-batu itu begitu besar dan bangunan-bangunannya begitu indah." Yesus menjawab, "Apakah kamu melihat bangunan-bangunan yang besar ini? Seluruhnya akan dihancurkan, dan tidak ada sebongkah batu pun yang akan berdiri di atas batu yang lain." Awal mula penderitaan. Kemudian Yesus duduk di sebuah tempat di Bukit Zaitun di seberang bait suci. Di sana, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya secara pribadi kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, kapankah hal yang engkau katakan itu akan terjadi? Tanda-tanda apakah yang menunjukkan bahwa hal itu akan terjadi?" Kata Yesus kepada mereka, "Berhati-hatilah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menipu banyak orang. Kamu akan mendengar suara peperangan dan kabar tentang perang. Janganlah takut, karena semua itu harus terjadi, tetapi itu semua belumlah kesudahannya. Bangsa akan saling berperang, kerajaan yang satu akan melawan kerajaan yang lain. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada bencana kelaparan. Semua itu hanya merupakan tanda permulaan dari penderitaan yang akan terjadi. Berhati-hatilah, akan ada orang yang akan menangkap dan mengadilimu karena kamu menjadi murid-muridku. Mereka akan memukulimu di rumah-rumah ibadah mereka, dan kamu akan diperhadapkan kepada raja-raja dan gubernur-gubernur untuk menjadi saksiku bagi mereka. Sebelum kesudahan itu tiba, kabar baik harus diberitakan kepada semua bangsa. Sekalipun kamu ditangkap dan dimasukkan ke penjara, jangan khawatir tentang apa yang harus kamu katakan. Katakan saja apapun yang diperintahkan Allah kepadamu waktu itu, sebab bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Kudus. Orang-orang akan mengkhianati saudaranya sendiri dan akan menyerahkan mereka untuk dihukum mati. Para ayah akan menyerahkan anak-anaknya untuk dihukum mati, dan anak-anak akan melawan orang tuanya dan menyerahkan mereka untuk dihukum mati. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang tetap bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Hal mengerikan yang menyebabkan kehancuran. Pada waktu kamu melihat hal mengerikan yang menyebabkan kehancuran berdiri di tempat yang tidak seharusnya, dalam kurung, pembaca seharusnya tahu apa artinya. Semua orang yang ada di wilayah Yudea pada waktu itu harus lari ke pegunungan. Mereka harus terus berlari dan tidak boleh berhenti untuk apapun. Jika seseorang ada di atas atap rumahnya, janganlah ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang-barangnya. Jika seseorang ada di ladang, janganlah ia pulang untuk mengambil pakaiannya. Keadaan pada masa itu akan sangat menakutkan bagi perempuan yang hamil atau yang sedang menyusui. Berdoalah agar hal-hal ini tidak akan terjadi pada musim dingin, karena hari-hari itu akan begitu mengerikan. Belum pernah terjadi sejak penciptaan dunia oleh Allah sampai sekarang, dan tidak akan terulang lagi. Tetapi Tuhan telah memutuskan untuk mempersingkat hari-hari malapetaka itu, karena jika tidak dipersingkat, maka tidak ada seorang pun yang bertahan hidup. Tetapi Tuhan akan mempersingkat masa itu karena orang-orang yang dipilihnya. Seseorang mungkin berkata kepadamu, "Lihatlah, itu Mesias." Atau orang lain mungkin berkata, "Itu dia." Janganlah percaya kepada mereka. Mesias-mesias dan nabi-nabi palsu akan datang
dan mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat untuk menipu orang-orang pilihan Allah kalau mungkin bisa. Jadi berhati-hatilah. Aku sudah memperingatkan semuanya kepadamu sebelum itu terjadi. Pada hari-hari itu, setelah terjadi masa kesusahan, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan bersinar. Bintang-bintang akan jatuh dari langit, dan segala sesuatu di langit akan berubah. Kedatangan Anak Manusia. Kemudian orang-orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya ke seluruh bumi, dan mereka akan mengumpulkan umat pilihan Tuhan dari seluruh penjuru bumi. Pohon ara memberi kita pelajaran. Jika ranting-rantingnya menjadi hijau dan lunak, serta daun-daun baru mulai tumbuh, maka kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, apabila kamu melihat semua hal ini terjadi, kamu akan tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat, hampir tiba. Yakinlah, selagi angkatan ini masih hidup, hal-hal itu akan terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku akan tetap untuk selama-lamanya. Berhati-hati dan bersiap-siaplah. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari atau waktunya. Sang Anak dan para malaikat di surga pun tidak tahu kapan hari atau waktunya akan tiba. Hanya Bapa yang mengetahuinya. Berhati-hatilah, bersiap-siaplah selalu, sebab kamu tidak akan tahu kapan waktunya akan tiba. Hal ini sama seperti seorang yang melakukan perjalanan dan meninggalkan rumahnya dalam penjagaan para pelayannya. Ia memberikan tugas kepada masing-masing pelayan untuk dikerjakan. Ia memberi perintah kepada penjaga pintu untuk selalu siap siaga. Kamu harus selalu siap siaga. Kamu tidak tahu kapan pemilik rumah akan kembali. Ia mungkin datang di sore hari, tengah malam, pada waktu ayam berkokok, atau waktu matahari terbit. Jika kamu selalu siap siaga, ia tidak akan mendapati kamu sedang tidur, sekalipun jika ia datang lebih awal daripada yang diperkirakan. Aku mengatakan ini kepadamu, dan aku juga mengatakan ini kepada semua orang. Bersiap-siaplah,